blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. Menarik paparan tiga tokoh kita dengan diapit ya Pak Abdul Qadir Jailani yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam dengan dua tokoh muda yang masih saya pikir ini ketiga tokoh kita, pakar kita ini menyampaikan hal-hal yang amat penting ya dengan pendekatan yang cukup bagus sekali. Hanya memang nggak bisa kita pungkiri seperti tadi disampaikan juga oleh para tokoh kita, ada beberapa pendekatan termasuk pendekatan historis umpamanya. Tentang Israel, Yahudi tentu banyak pandangan dan banyak cerita gitu ya. Mendatangnya mereka kembali ke Palestina yang difasilitasi oleh Inggris dan sebagainya itu. Tetapi yang jelas bahwa tidak mudahnya menyelesaikan masalah ini karena terkait dengan banyak hal juga. Ya, meskipun faktor agama kita coba tahan dulu, tetapi nggak bisa dipungkiri menyalanya perlawanan dari orang-orang Palestina dan sehatinya kita termasuk Indonesia dengan sikap tegasnya bahwa kita akan tetap konsisten memegang mukadimah ya, atau preambul Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa Israel itu adalah penjajah dan tidak ada damai, tidak ada hubungan diplomasi karena dia penjajah gitu. Artinya secara eksplisit sikap Indonesia sudah jelas dan tegas, dan itu juga mengemuka pada pertemuan di Monas yang dihadiri wakil kita Ibu Sylvie kemarin. Saya tertarik juga dengan pernah ada dialog di salah satu konferensi ya, internasional dunia Islam yang digagas oleh Muktamar Alam Islami di Peshawar waktu itu tahun sekian puluh tahun yang lalu. Dialog antara Bapak Muhammad Nasir rahimahullah, tokoh kita, dengan Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Waktu itu Pak Nasir tanya, ya Syekh, kenapa waktu itu 7 negara Arab menghadapi Israel? Kenapa Israel yang satu, sedangkan 7 negara Arab kok kopak-kaplik bahasa medannya gitu ya? Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah sangat bagus jawabannya. Itu karena Israel bersatu dan negara Arab bertujuh. Artinya Israel itu mengkonsolidasi semua kekuatannya, dan itu terbukti lagi ketika kasus belakangan Amerika langsung mengirim, bukan berdiskusi, tapi Presiden Amerika yang tadinya kita berharap ada perbaikan kebijakan, tapi langsung ngirim pasukan dan menyatakan tegas membela Israel yang seperti itu. Bagus tadi ditampilkan beberapa peta dari tahun 67 terus sampai sekarang. Saya sering mengilustrasikan di masyarakat, kalau kita punya rumah ada 5 kamar, lalu datang perampok, diambilnya 4 kamar, dan kita dikurung di 1 kamar. Gimana sikap kita? Begitu ketemu kita ludahi, ya, karena itu rumah kita, gitu, kira-kira begitu ya. Israel juga begitu, yang tadinya sedikit, kemudian peta tadi itu menunjukkan bahwa pergeseran sampai tinggal seperti kecil saja, yang masih mereka menganggap atau menyatakan kami bukan Israel. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kemudian kalau tadi disinggung oleh Prof. Silvi bahwa atau yang tadi juga bahwa kita dulu pernah mendapatkan Afghanistan yang dikuasai oleh Soviet ya, oleh Soviet komuniskan. Waktu itu begitu Jenderal Ziaul Haq rahimahullah diangkat menjadi presiden, itu langsung statement mengatakan bahwa kami berperan, negara ini akan membela Afghanistan. Karena Afghanistan punya problem dari segi pendidikan, masyarakatnya tertinggal, tapi yang dihadapi Soviet, superpower yang paling hebat. Karena itu jenderal ini langsung menerjemahkan sikapnya dengan melatih orang-orang Afghanistan, termasuk transit orang-orang dari berbagai negara. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya negara yang menjamin, karena memang punya perangkat yang memadai, itu berhasil ya mengusir beruang merah dari Afghanistan. Sementara Palestina tidak ada satu negara pun ya yang menyatakan kami mengcover. Pernah ada upaya yang sangat hebat dari Raja Faisal rahimahullah dari Saudi Arabia menggerakkan negara-negara OPEC untuk memboikot mereka yang mendukung Israel, dan mereka katanya di Eropa itu naik sepeda lebih mahal dibandingkan dengan naik mobil karena tidak ada minyak di sana. Dan itu kemudian dikerjain secara internasional, sehingga tidak ada satu negara pun yang menyatakan kami take over semua masalah yang diperlukan oleh Palestina, itu kami yang melayani.
Ya, kita alhamdulillah Indonesia masih punya sikap. Tapi sikap kita seperti tadi itu, baru bab 1 ya, tidak masuk babak berikutnya. Nah, persoalannya, apakah kita akan tetap seperti ini, ataukah kita mengambil langkah ya yang lebih konkret lagi? Karena memang publik dunia pastilah dengan pandangan HAM dan sebagainya akan terpanggil untuk bicara tentang Palestina dan kemudian mendukung kemerdekaan Palestina. Berkali-kali di PBB itu jelas kalau voting itu suara terbanyak itu membela Palestina. Tapi sekali lagi langkah itu dilakukan oleh negara dengan segala pertimbangannya dan publik di bawah sebenarnya sangat bagus sekali. Apa yang digagas oleh KNPI? KNPI kan membuka pendaftaran siapa yang mau jadi relawan ya ke Palestina. Saya pikir bagus ya dalam suasana yang seperti ini karena orang frustasi juga. Kenapa? Ya nggak boleh pergi, nggak apa-apa, nanti DPD kan buat kampus memperjuangkan juga. Paling tidak begitu. Jadi ini masalah-masalah kita, saya setuju beragam pendekatan termasuk pendekatan akademis, tetapi yang kita ikuti dari berbagai pihak ternyata semuanya cenderung ke pembelaan kepada Palestina karena memang kelakuan Yahudi Israel ini sangat menyakitkan. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan mereka memang punya slogan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ini orang yang dimanjakan oleh Allah dan paling disayangi, sehingga yang lain dalam konsep Yahudi itu orang-orang rendah yang hanya menjadi pelengkap penderita bagi keinginan mereka. Saya pikir itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Without a fight, we will not go down in Gaza tonight.